Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu alal habibil azim Sayyidina Muhammadil hadi ila siratal mustaqim. Para pemirsa Jamani yang dirahmati Allah Ta'ala, kali ini sebagaimana Jamani meneruskan yaitu sejarah, yaitu penulisan nasab yang kemarin sudah ada di konten Jamani, dan kali ini Jamani meneruskan yaitu sejarah penulisan nasab dimulai dari kitab ini yang disebut dengan kitab Naskah Al-Junaid, sesuai dengan nama keluarga penulisnya. Dan dalam kitab ini disebutkan bahwa kitab ini ditulis merujuk kepada buku yang utama yang ditulis oleh Al-Imam An-Nasabah Ali Zainal Abidin bin Imam Abdullah Ausad bin Syekh bin Imam Abdullah bin Imam Syekh bin Al-Imam Al-Qutbu Al-Syekh Abdullah Al-Akbar Al-Idrus bin Imam Abu Bakar As-Syakran bin Imam Al-Qutub Al-Syekh Abdurrahman As-Syakov. Setelah naskah Al-Junaid ini yang lebih awal, sejarah juga mencatat tentang penulisan nasab yang sangat sistematif, sehingga metode penulisan ini hingga sekarang digunakan. Dan ini merupakan tonggak sejarah dalam ilmu nasab, adalah saat Al-Alamah Mufti Hadramut Sohibul Fatwa An-Nasabah, yaitu ahli nasab, yaitu Al-Habib As-Said Abdurrahman bin Imam Muhammad bin Imam Husain Al-Masyhur Sihabuddin, membuat kitab nasab yang bertajuk yaitu Samsu Az-Zahirah, yang terdiri dari 7 juz yang tersusun sangat rapi dan ditulis oleh Syekh Salman bin Said Baghos. Kitab ini membahas secara rinci mengenai yaitu silsilah Alawiyin dari mulai tahun 318 Hijriah atau 930 Masehi hingga tahun 1307 Hijriah atau 1889 Masehi. Al-Habib Abdurrahman bin Imam Muhammad bin Imam Husain Al-Masyhur Sihabuddin. Beliau wafat pada malam Sabtu, yaitu 17 Safar 1320 Masehi atau 25 Mei 1902 Masehi. Penulisan kitab ini secara rapi baru selesai pada tahun 1340 Hijriah atau 1921 Masehi sampai 1341 Hijriah atau 1922 Masehi. Setelah beliau wafat, maka diteruskan oleh putranya
yaitu Al-Habib As-Said Ali bin Said Abdurrahman bin Said Muhammad Al-Masyhur Shihabuddin. Beliau yang lahir di Tarim pada tahun 1274 Hijriah atau 1858 Masehi dan wafat pada tanggal 9 Syawal 1344 Hijriah atau 22 April 1926 Masehi. Bersamaan dengan Al-Habib As-Said Ali bin Said Abdurrahman bin Said Muhammad Al-Masyhur Shihabuddin di Jakarta juga kita jumpa yaitu satu naskah buku nasab, yaitu Nasab Al-Aidid yang ditulis berdasarkan tulisan Al-Habib Hamid bin Abdullah bin Muhammad bin Husain Al-Aidid yang lahir di Jakarta dan wafat yaitu malam Ahad 16 Syawal 1348 Hijriah atau 17 Maret 1930 Masehi. Naskah ini baru diterbitkan 1 Dzulhijjah 1348 Hijriah atau tanggal 1 April 1930 Masehi di Jakarta. Dan naskah ini hingga saat ini masih ada di Jakarta. Dengan berlandaskan kepada kitab Syamsu Az-Zahirah, ini maka An-Nasabah Al-Walid Al-Habib As-Said Ali bin Said Ja'far bin Said Syekh Al-Farqas Al-Ahmad Mula Maryamah As-Saqaf melanjutkan pencatatan nasab ini hingga pada generasi beliau. Beliau lahir di Palembang, Sumatera Selatan pada tahun 1307 Hijriah atau 1899 Masehi dan wafat di Jakarta pada tahun 1381 Hijriah atau 1962 Masehi. Al-Habib As-Said Ali bin Ja'far bin Syekh Asy-Saqaf atas bantuan yaitu dari Al-Habib As-Syekh bin Ahmad bin Muhammad bin Umar bin Shihabuddin, yaitu dilaksanakan yaitu sensus Alawiyin dan selesai pada tanggal 18 Dzulhijjah 1358 Hijriah atau 28 Januari 1940 Masehi. Jumlah yang tercatat saat itu adalah 17.764 orang di saat itu. Selanjutnya apa? Hasil sensus yang dilakukan per daerah yang memuat secara rinci data-data Alawiyin, baik itu di daerah, tempat dan tinggal lahir, atau jenis kelaminnya, status umurnya, kemampuan bahasa Arab Indonesia atau yang lainnya, dihimpun dalam itu satu buku yang menyajikan data tersebut secara tertib dan rinci. Para pemirsa Jamani yang dirahmati Allah Ta'ala, adapun buku sensus dari Alawiyin, dari hasil sensus ini oleh An-Nasabah Al-Walid Al-Habib As-Said Ali bin Said Ja'far bin Said Syekh Al-Farqas Al-Ahmad Mula Maryamah As-Saqaf dihimpun dalam buku nasab, yaitu sebanyak 7 juz atau 7 jilid
yang beliau tulis sendiri, yang berpijak atau berlandaskan yaitu dasar dengan kitab dari Al-Alamah Mufti Hadramut, yaitu Shahibul Fatwa An-Nasyabah, yakni Al-Habib Al-Syahid Abdurrahman bin Syed Muhammad bin Syed Husain Al-Masyhur Shihabuddin. Buku ini sangat memuat dengan sangat rinci dan jelas semua Alawiyin berbagai yaitu negara, yakni Indonesia dan Semenanjung Melayu, Singapura, Yaman, Selatan dan Utara, Afrika dan lain-lainnya itu terkumpul di sini. Buku Al-Habib Ali bin Imam Ja'far ini sempat ditulis, yaitu ditulis ulang di Singapura. Sama persis dengan yang asli, hanya saja berbeda gaya atau jenis tulisannya. Adapun selanjutnya pada tahun 1954 hingga 1960, buku 7 jilid ini dikembangkan menjadi yaitu 16 jilid atau 16 juz dan dimuat 4 rangkap, yakni 1 rangkap buat Pusat, 1 buat Pekalongan, dan 1 buat Surabaya, dan 1 buat Palembang. Buku ini dinamakan yaitu buku induk Sajarah Nasab Alawiyin, buku induk Nasab Alawiyin, yang saat ini dijadikan sebagai dasar rujukan dalam pencatatan yaitu Nasab Alawiyin. Dalam masa yang sama juga ada seorang Al-Alamah, seorang sastrawan, yaitu organisatoris, juga seorang ahli nasab, yakni Al-Walid Ahmad bin Abdullah bin Muhsin As-Safi Asy-Syaqaf, yang lahir di Sir 1299 Hijriah atau 1882 Masehi dan wafat di laut dalam perjalanan pulang ke Sewon Mahadramut dari Indonesia pada Sabtu 22 Jumadil Awal 1369 Hijriah atau 11 Maret 1950 Masehi. Al-Walid Ahmad bin Syed Abdullah bin Muhsin As-Safi Asy-Syaqaf ini mempelajari yaitu kitab As-Samsu Az-Zahirah secara teliti dan seksama. Dari kajian ini selanjutnya beliau membuat keterangan tambahan yaitu penertiban secara sistematis, pemakaian gaya bahasa yang mudah dipahami, dan menambah beberapa orang terkemuka serta para ulama yang hidup sekitar tahun 1307 Hijriah sampai 1365 Hijriah yang belum disebutkan dalam kitab tersebut. Kitab yang beliau tulis ini dinamakan yaitu Hidmatul Asyirah, sebagai ringkasan dari kitab As-Samsu Az-Zahirah, untuk mempermudah kita itu mempelajari ilmu nasab. Para pemirsa Jamani yang dirahmati Allah Ta'ala, mudah-mudahan dengan hadirnya ini di Jamani menjadikan kemaslahatan, keberkatan fid dini wad dunya wal akhirah. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.